Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam pada masa Bani Umayyah, serta bagaimana usaha-usaha para khalifah dalam bidang pendidikan saat itu. Ingat, Bani Umayyah ini memimpin umat Islam selama 90 tahun lebih kurang, akan tetapi dominasinya lebih kepada perluasan wilayah dan meredam berbagai gejolak dan pemberontakan. Kemudian, bagaimana nasib pendidikan saat itu? Untuk itu kami mengundang Ibu Dr. Junanah MIS yang akan membahas materi kali ini lebih detail, tentunya dalam hal sejarah pendidikan Islam. Tidak perlu lama lagi, langsung saja kami persilahkan Ibu Dr. Junanah MIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semuanya? Ibu harap semua tetap semangat, sukses, dan bahagia. Mari kita lanjutkan pelajaran kali ini dengan tema pendidikan pada zaman Bani Umayyah. 1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi pendidikan di zaman Bani Umayyah secara eksplisit tidak dijumpai. Namun, dari berbagai petunjuk bisa diketahui bahwa visinya adalah unggul dalam ilmu agama dan umum sejalan dengan kebutuhan zaman dan masing-masing wilayah Islam. Adapun misinya antara lain: A. Menyelenggarakan pendidikan agama dan umum secara seimbang. B. Melakukan penataan kelembagaan dan aspek-aspek pendidikan Islam. C. Memberikan pelayanan pendidikan pada seluruh wilayah Islam secara adil dan merata. D. Menjadikan pendidikan sebagai penopang utama kemajuan wilayah Islam. E. Memberdayakan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan kemampuan sendiri. Adapun tujuan adalah menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara seimbang dalam ilmu agama dan umum, serta mampu menerapkannya bagi kemajuan wilayah Islam. Sedangkan yang menjadi sasarannya adalah seluruh umat atau warga yang terdapat di seluruh wilayah kekuasaan Islam, sebagai dasar bagi dirinya dalam membangun masa depan yang lebih baik. Visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan tersebut secara eksplisit atau tertulis tentu belum ada. Namun, dari segi kebijakannya secara umum serta hasil-hasil yang dicapai oleh dinasti ini mengandung visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut. 2. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan pada dinasti Umayyah meliputi: A. Ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan fikih. B. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. C. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. D. Filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, serta ilmu kedokteran. 3. Lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pada zaman Bani Umayyah selain masjid, kutab, dan rumah sebagaimana yang telah ada sebelumnya juga ditambah dengan lembaga pendidikan sebagai berikut. A. Istana. Pendidikan di istana bukan saja mengajarkan ilmu pengetahuan umum, melainkan juga mengajarkan tentang kecerdasan jiwa dan raga anak. B. Badi'ah. Lembaga pendidikan Badi'ah ini muncul seiring dengan kebijakan pemerintah Bani Umayyah untuk melakukan program Arabisasi yang digagas oleh Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. C. Perpustakaan. Perpustakaan tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Pada pendidikan yang berbasis penelitian, perpustakaan menjadi jantung sebuah lembaga pendidikan. Perpustakaan selanjutnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, melainkan juga melakukan kegiatan belajar mengajar. D. Al-Bamaristan. Al-Bamaristan adalah rumah sakit, tempat berobat dan merawat orang, serta sekaligus berfungsi sebagai tempat melakukan magang dan penelitian bagi calon dokter. Di masa sekarang, Al-Bamaristan dikenal dengan istilah teaching hospital atau rumah sakit pendidikan. 4. Pendidik. Pada zaman Bani Umayyah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya pada lembaga pendidikan, yaitu ada pendidik yang bertugas di istana dan ada pula pendidik yang bertugas di Badi'ah, perpustakaan, dan Al-Bimaristan. Pendidik di istana
adalah orang-orang yang memiliki berbagai keahlian, yakni pendidik ilmu agama atau Al-Quran, Al-Hadis, dan fikih yang terdiri dari para ulama, pendidik ilmu bahasa dan sastra, yang terdiri dari para ahli bahasa, dan pendidik bidang keterampilan. Pendidik di istana selanjutnya dikenal dengan nama Al-Mu'addib. Selanjutnya, pendidik di Badi'ah adalah para ahli bahasa dan sastra. Adapun pendidik di perpustakaan adalah para penulis buku dan para penerjemah. Pendidik Al-Bimaristan adalah para dokter dan tenaga medis. 5. Sarana dan prasarana. Belum dijumpai informasi tentang keberadaan sarana-prasarana pendidikan pada zaman Bani Umayyah. Namun dapat diduga sarana dan prasarana tersebut telah ada, walaupun bentuk dan jenisnya tidak sama. Sarana-prasarana pendidikan tersebut berada pada berbagai lembaga pendidikan yang ada pada zaman Bani Umayyah, sebagaimana tersebut di atas, yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang ada di istana, Badi'ah, perpustakaan, dan Al-Bimaristan. 6. Pembiayaan. Walaupun belum dijumpai informasi sejarah yang pasti dan meyakinkan tentang biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada zaman Bani Umayyah, namun dapat dipastikan bahwa kegiatan pendidikan yang berlangsung di istana, Badi'ah, perpustakaan, dan Al-Bimaristan di samping yang diselenggarakan di kutab dan masjid, jelas membutuhkan pembiayaan, karena tidak mungkin kegiatan pendidikan tersebut dapat berjalan tanpa pembiayaan. 7. Pengelolaan. Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan pada berbagai lembaga pendidikan di zaman Bani Umayyah memerlukan pengelolaan. Berdasarkan informasi sejarah bahwa pengelolaan pendidikan pada zaman Bani Umayyah dilakukan secara desentralisasi, yakni pemerintah menyerahkan pengelolaan pendidikan kepada kebijakan masing-masing gubernur di provinsi. 8. Lulusan. Para lulusan pendidikan pada zaman Bani Umayyah terdiri dari para tabi'in, yaitu mereka yang hidup dan berguru kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW atau generasi kedua setelah sahabat. Dengan demikian, hubungan mereka dengan Rasulullah terletak pada hubungan mission, gagasan, cita-cita, dan semangat, dan bukan pada hubungan persahabatan atau perkawanan. Antara tabi'in tersebut, walaupun tidak sempat berjumpa dan berguru dengan Nabi Muhammad SAW, namun visi, misi, dan tujuan perjuangannya tidak berbeda dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di antara para tabi'in tersebut ada yang masih memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad SAW.